Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di resensi Steto. Nah, kali ini kita akan beresensi buku yang dituliskan oleh Kang Jalal atau Jalaluddin Rahmat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 oleh penerbit Misikat dengan subjudul Asal-usul Sunnah Sahabat, Studi Historiografis atas Tarik Tasyrik. Nah, sesuai dengan judul buku ini membahas tentang apakah Nabi Muhammad SAW berwasiat atau tidak, dan apakah sunnah sahabat itu sama dengan sunnah Nabi, atau bahkan berbeda. Buku ini adalah hasil disertasi Kang Jalal dalam menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Kemudian buku ini dibukukan. Buku yang tebalnya 113 halaman ini memiliki 7 bab pembahasan, mulai dari pendahuluan, metodologi, antara sunnah Rasulullah SAW dan sunnah sahabat, latar belakang teologis sunnah sahabat, pandangan sahabat tentang wasiat Nabi SAW, tindakan politik untuk menghilangkan wasiat, dan ditutup dengan kesimpulan dan disertai rekomendasi. Tetapi kita tidak akan membahas kesemuanya, melainkan kita akan merangkumnya menjadi 2 pembahasan, yaitu studi mengenai sejarah itu sendiri dan tindakan apa yang harus kita lakukan setelah membaca buku ini. Yang pertama, apakah Nabi berwasiat? Nah, pertentangan tentang wasiat ini dimulai ketika sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan mengenai wasiat ini banyak pertentangan. Secara umum ada 2 pertarungan wacana di antara 2 kelompok umat Islam berkaitan dengan marjaiyah. Nah, kelompok yang pertama menganggap bahwa umat harus mengikuti marja yang ditunjuk Nabi SAW. Nah, kelompok yang kedua beranggapan bahwa umat dapat memilih di antara 140.000 orang sahabat secara de facto mengikuti siapa saja yang berkuasa atau menang mengalahkan lawannya. Sebagai dasar syar'i, untuk kelompok pertama adalah konsep wasiat, penyerahan marjaiyah dari Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Untuk kelompok yang kedua adalah konsep tidak adanya wasiat. Nabi SAW tidak menunjuk siapapun untuk menjadi penggantinya dalam marjaiyah. Manakah benar di antara 2 teori ini? Bagi kelompok yang pertama, pertanyaan yang muhimin ialah apakah Nabi SAW berwasiat? Dari kelompok kedua lahir pertanyaan, mengapa Nabi SAW tidak berwasiat? Nah, pada pembahasan ini, penelitian Kang Jalal membuktikan bahwa Nabi SAW berwasiat dengan rangkaian abduktif. Yang pertama, Rasulullah SAW pasti berwasiat jika pelimpahan kekuasaan pada keluarga terbukti dibenarkan atau didukung oleh ayat-ayat Al-Quran, dengan asumsi bahwa Al-Quran adalah sumber sejarah yang paling autentik. Yang kedua, Rasulullah SAW berwasiat jika ia menunjuk pengganti sesudahnya, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis yang teruji secara historis dan diperkuat dengan bukti-bukti sejarah lainnya. Dan yang ketiga, masalah wasiat tentang kepemimpinan pasca Rasulullah SAW berkaitan dengan ideologi politik. Jika benar ia menunjuk khalifah sesudahnya, para pemegang hegemoni kekuasaan akan berusaha untuk menghilangkan bukti-bukti sejarah menjadi bukti terbalik tentang adanya wasiat Nabi SAW. Nah, apa yang kita lakukan? Bagaimanapun kontradiksi sejarah yang kita dapatkan, hasil disertasi Kang Jalal ini bisa sebagai jalan untuk mencari kebenaran. Meskipun banyak pertentangan tentang pembahasan sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal, mengutip perkataan Ustaz Miftah Rahmat dalam kajiannya, ia mengatakan kepada kita yang belajar tentang sejarah Nabi, bahwa bagaimanapun kelamnya sejarah Islam yang kita ketahui, kita tidak boleh menghukumi apalagi sampai melaknat. Kita hanya bisa memahami. Nah, adapun perspektif presenter mengenai buku ini, ada beberapa pembahasan berat dalam disertasi Kang Jalal ini yang membuat kita mengernyitkan dahi, dikarenakan ada beberapa istilah-istilah dan hadis yang Kang Jalal tidak sertakan artinya. Kalaupun diizinkan untuk memberikan saran, Kang Jalal harus membuat buku pengantar dalam membaca hasil disertasinya, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Tetapi apapun itu, buku ini bisa memberikan jawaban alternatif lain, bahwa kita tidak boleh hanya menerima begitu saja apa yang telah diberikan kepada kita dari masa lalu. Bisa jadi sejarah telah mengalami distorsi dan berbagai hal-hal yang lain. Selamat mencari kebenaran. Ada pertanyaan?